Kapolri meninjau arus mudik di Jakarta hingga Merak. Tim Subdit Jatan-Ras Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka pembunuhan berencana bos hotel di Jakarta Barat. Presiden Joko Widodo mengajak Republik Ceko untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang edisi 20 April 2023 bersama saya Lydia Rutinsulu kembali hadir ke hadapan Anda dan kami sudah menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelayanan dan pengamanan arus mudik Lebaran 2023 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam peninjauan kali ini, Kapolri mengecek kesiapan pesawat termasuk jalur bagasi. Untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengamanan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Kapolri meninjau Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan ini meliputi pengecekan roda, mesin, hingga ruang kokpit pesawat. Selain untuk memastikan layak terbang, hal ini juga dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Kapolri juga mengecek jalur bagasi yang membawa barang-barang para pemudik. Pengecekan itu dilakukan terkait kerentanan yang sering terjadi dan adanya peningkatan penerbangan, baik domestik maupun internasional, dengan penumpang sebanyak 168.000. Jadi bersama Pak Menteri Perhubungan kita ditunjukkan proses kegiatan dalam rangka remcek untuk pesawat. Salah satu tadi yang ditunjukkan jadi sampel adalah Boeing 377, mulai dari roda, apakah ada masalah, apakah ada bocoran, kemudian kita juga sempat di ruang kokpit itu ada indikator pressure yang setiap saat selalu dilaksanakan pengecekan, kemudian pressure roda tadi juga dilaksanakan pengecekan. Saat ini berlanjut ke pengecekan terhadap bagasi. Saya kira ini menjadi sangat penting karena memang berdasarkan informasi yang menjadi salah satu peaknya ada kurang lebih 1.200 penerbangan dalam satu hari. Dan tentunya juga terbagi menjadi yang domestik dan internasional dan juga ada 180.000 penumpang. 180.000 penumpang yang tentunya semuanya harus dijaga keselamatannya dan tentunya proses remcek menjadi sangat penting. Terima kasih tadi sudah ditunjukkan dan mudah-mudahan ini terus berjalan dan lalai karena memang keselamatan penumpang salah satu prioritas. Guna mengamankan ratusan ribu penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Kapolri menuturkan Polri sudah mendirikan pos terpadu di mana di dalamnya ada TNI, Polri, Kemenhub, dan pihak terkait lainnya. Arus mudik Lebaran 2023 yang melewati Tol Cikampek diperkirakan telah mencapai puncaknya pada Rabu malam hingga Kamis pagi tadi. Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jakarta dari Rabu malam hingga Kamis pagi adalah lebih dari 165.000 kendaraan.
Puncak arus mudik Lebaran 2023 diperkirakan terjadi Rabu malam 19 April 2023. Tercatat 165.000 kendaraan telah meninggalkan Jakarta melalui tol Cikampek sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Meskipun demikian, diperkirakan masih ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melakukan perjalanan mudik mendekati Hari Raya. Namun kepadatan kendaraan diprediksi tidak akan melebihi puncak arus mudik yang terjadi hari Rabu malam. Nah, ini artinya 2 hari ke depan, ini mungkin rata-ratanya di angka 70.000 ya, 70.000 sampai 80.000, atau mungkin bisa juga berkurang ya, atau bisa bertambah apabila masyarakat yang belum keluar Jakarta ini menghabiskan di nanti malam atau hari ini. Ya, kalau hari ini semua dari sisa yang belum keluar Jakarta berarti ini pun belum melampaui puncak yang tadi malam. Meskipun arus mudik diperkirakan melandai, pengendara diimbau tetap menaati peraturan dan menjaga kondisi fisik dengan beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Tim Liputan, Polri TV. Ya pemirsa, tiba saatnya kami akan menginformasikan kepada Anda terkait arus mudik pada tahun ini. Dan kali ini Bribtu Marcelina dari NTMC Korlantas Polri akan melaporkan langsung kondisi terkini di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Ya, silakan Bribtu Marcelina. Baik, terima kasih rekan Lydia di studio dan selamat sore pemirsa, bersama saya Bribtu Marcelina dari NTMC Polri akan menginformasikan tentang situasi arus lalu lintas terkini pada 3 hari menjelang, maksud kami 2 hari menjelang perayaan Hari Raya Lebaran langsung dari kawasan Nagrek, Jawa Barat. Di mana pada hari kedua menjelang perayaan Hari Raya Lebaran ini, mobilitas para pemudik masih terus terjadi di kawasan ini, baik yang menggunakan kendaraan umum maupun yang menggunakan kendaraan pribadi. Namun jika kita bandingkan dengan hari kemarin, mobilitas pengendara ataupun pemudik yang melintasi kawasan ini sedikit mengalami penurunan, di mana dapat Anda saksikan bersama juga dari layar kaca Anda, dari pantauan udara Korlantas Polri, mobilitas dan intensitas pengendara di kawasan ini pada saat ini masih mengalir dan lancar dan belum ada terjadi hambatan ataupun antrian kendaraan di kawasan ini. Dan namun perlu kami informasikan juga baru saja terjadi perubahan situasi arus lalu lintas dari pantauan kami secara langsung dapat Anda saksikan juga bersama dari layar kaca Anda, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta ataupun Bandung yang akan mengarah ke arah Garut ataupun Tasik. Pada sore hari ini sudah mulai terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan memang di kawasan ini adanya pasar tumpah, yaitu di daerah kawasan Limbangan. Dan juga terjadi karena medan jalan yang berkelok, serta kami himbau juga kepada para pengendara mengingat di kawasan ini medan jalan yang berlubang, kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati agar para pengendara lebih berkonsentrasi lagi pada saat Anda akan berkendara, tetap jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga tetap patuhi rambu-rambu yang telah terpasang. Dan juga kami dapat sampaikan kepada para pengendara bahwa dari data yang kami dapatkan dari petugas kami yang berada di lapangan bahwa volume arus kendaraan di jalur Nagrek ini dari arah Bandung menuju ke arah Garut ataupun Tasik sejak pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 16 sore ini, total kendaraan kisaran 90.000 unit kendaraan yang melintasi kawasan ini. Namun terjadi perbandingan dari daerah Garut ataupun Tasik yang akan mengarah ke Bandung, jumlah kendaraan sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat tadi malam hingga pukul 16 sore ini dengan kisaran 38.000 unit kendaraan. Dan dari perbandingan tersebut lebih banyak kendaraan yang ataupun pemudik dari arah Bandung yang akan mengarah ke arah Tasik ataupun Garut. Dan pemirsa, apabila di jalur Limbangan ini terjadi kepadatan, maka kendaraan akan dialihkan menuju Jalan Kadungora ataupun Leles. Kendaraan dari arah Bandung yang akan melintas ke jalur Kadungora dialihkan ke Jalan Baru Kadungora dan dikeluarkan ke arah Tutungan Leles menuju Kabupaten Tasik.
dan juga kepada para pengendara. Sebelum Anda bepergian, kami ingatkan kepada para pengendara untuk memastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda pastikan benar-benar prima dan kendaraan Anda pastikan benar-benar layak untuk digunakan. Dan jika Anda mengantuk, berhentilah pada tempat yang telah tersedia dan juga kepada para pengguna jalan tol, berhentilah pada rest area yang telah tersedia demi keselamatan Anda sendiri dan demi kelancaran bersama di jalan raya. Dan juga sebelum Anda bepergian, cek kembali rumah Anda, pastikan benar-benar aman pada saat Anda akan melakukan perjalanan, sehingga perjalanan Anda aman dan juga nyaman. Dan jika Anda ingin mengupdate informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center 9119. Saya Bribtu Marcelina, mudik aman, mudik berkesan, kembali ke rekan Lydia di studio. Ya, terima kasih Bribtu Marcelina atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023.
serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak hingga ke Pelabuhan Bakauheni melalui pantauan udara. Pada operasi Ketupat 2023, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggunakan helikopter meninjau arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Merak melalui pantauan udara Kamis 20 April 2023. Pada 2 hari jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Tangerang menuju Merak terpantau lancar dan kondusif. Begitupun juga suasana di Pelabuhan Merak, tidak terjadi antrean kendaraan. Peninjauan juga dilakukan hingga ke Lampung, yakni di Pelabuhan Bakauheni dan Tol Terbanggi Besar Lintas Sumatera. Peninjauan ini guna memastikan Polri bersama stakeholder terkait memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi arus mudik yang memasuki Lampung, saat ini saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Sahwani Pandra Arsyad. Ya, selamat petang Pak Pandra. Ya, selamat petang Mbak Ilya dan seluruh pemirsa Polri TV. Ya, secara umum seperti apa kondisi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Ya, baik. Ini puncak arus mudik H-3 dan kemarin H-4 kita melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Polda perbatasan, dalam hal ini adalah Polda Banten. Tadi sudah dipaparkan bagaimana kepadatan arus lalu lintas yang berasal dari wilayah Banten, dalam hal ini dari Pelabuhan Merak dan juga dari Ciwandan, namun sampai juga di Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan dan Pelabuhan Panjang, situasi masih dalam keadaan normal. Dan tadi baru saja, yaitu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Pak Yudo Margono dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaksanakan peninjauan ke posko terpadu yang ada di Sea Interdiction di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan melakukan rapat koordinasi antar para Kapolres dan juga stakeholder terkait. Karena tadi juga hadir pihak dari
ASDP Indonesia dan juga pihak dari operator jalan tol Trans Sumatera. Jadi situasi sampai petang hari ini artinya masih dalam keadaan normal walaupun ini sudah mendekati puncaknya. Tetapi kami dari personil yang terlibat di dalam operasi Ketupat Krakatau 2023 telah menggelar di 83 pos dan posyandu termasuk satu posko terpadu yang ada di Command Center atau di posko terpadu di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Gitu Mbak Lydia. Ya, berdasarkan pemantauan hingga hari ini, kapan tepatnya akan terjadi puncak arus mudik dari Banten ke Lampung, Pak? Ya, sebenarnya ini sudah mulai, karena prediksi kita H-4, H-3, karena ini adalah puncak-puncaknya, sampai besok kita masih melakukan pemantauan dari situasi yang terjadi, bahkan dari satu posko terpadu di Bakauheni, kemudian pos pengamanan yang ada sejumlah 61 dan 21-nya juga di pos pelayanan. Kami juga selalu berkoordinasi mengontak antara satu pos dengan pos yang lain termasuk di rest area. Artinya masyarakat yang memasuki Pelabuhan Bakauheni maupun di Pelabuhan Panjang itu masih bisa dalam keadaan normal, dan kami akan melakukan sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri tadi, bahwa seluruhnya apabila pemudik sudah sampai memasuki wilayah hukum Polda Lampung, yang nanti akan turun baik di Bakauheni atau di Pelabuhan Panjang, karena memang sudah alternatif dua pelabuhan tersebut, tentunya Polri siap melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap para pemudik akan sampai ke daerah tujuan akhirnya, yaitu di masing-masing sesuai dengan lintasan yang akan dilintasi di 15 kabupaten kota, di mana jalur tol Trans Sumatera ini merupakan jalur alternatif yang bebas hambatan, kemudian juga ada lintas timur dan lintas tengah. Kesemuanya akan kami kawal, sehingga para pemudik nantinya akan merasa aman dan mudik merasa berkesan. Begitu Mbak Lydia. Ya, kemudian selain menjaga keamanan dan juga kenyamanan para pemudik, seperti apa pengaturan untuk mengurai penumpukan kendaraan arus mudik, terutama di puncak arus mudik yang sudah terjadi saat ini? Ya, baik. Ini yang kami katakan dari 83 pos pengamanan, dari 83 pos pengamanan maupun pelayanan yang termasuk juga pos terpadu, mereka saling berkoordinasi. Kepala pos pengamanan dan juga pengendali dari satu kewilayahan Kapolres juga akan melakukan pemantauan. Apabila terjadi penumpukan, itu akan diberlakukan namanya holding system atau delay system. Itu kita sebut dengan sandi apabila kepadatan mencapai 2 km, itu artinya disebut dengan sandi kuning. Kemudian apabila sudah mencapai 4 km itu berarti sudah sandi merah, dan apabila lancar sandi hijau. Nah ini nanti mereka akan kita alihkan ke kantong-kantong di rest area yang ada, sambil menunggu situasi akan normal kembali, baru akan dialihkan ke posko di kawasan pelabuhan di Bakauheni. Dan juga kami juga telah melakukan sosialisasi. Dari sejak awal kami selalu mengimbau kepada para pemudik yang akan melintasi pelabuhan, baik dari Merak maupun dari Bakauheni. Himbauannya adalah tidak ada penjualan tiket di kedua kawasan pelabuhan tersebut. Jadi masyarakat harus memastikan betul memiliki tiket sebelum memasuki pintu gerbang atau pintu kawasan pelabuhan, karena apabila tidak memiliki tiket akan diputar balik. Ini yang menjadi kendala apabila masyarakat tidak mengindahkan informasi atau himbauan tersebut. Dan juga kepada warga masyarakat kami selalu menghimbau apabila memerlukan bantuan Polri, silakan menghubungi di pos pengamanan ataupun pos pelayanan yang tersebar baik di lintasan yang akan dilewati, atau kontak langsung atau hubungi call center Polri bebas pulsa 110, dan juga mendownload aplikasi Polri Super Apps yang dapat di-download dari Play Store maupun iOS. Mungkin demikian Mbak Lydia himbauan kami. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Seperti apa operasional dari Pelabuhan Panjang, yaitu pelabuhan tambahan, apakah efektif sudah dilakukan secara maksimal oleh para pemudik? Ya, baik. Ini yang kami katakan bahwa kita berkoordinasi lintas sektoral dan dilalui dengan rapat koordinasi ya saling antara pemerintah
Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Polda Lampung dan Polda Banten. Dari rapat koordinasi tersebut juga kami sudah menghimbau kepada masyarakat dan sudah akan ada yang mengarahkan untuk kendaraan sepeda motor sebagaimana tadi dilaporkan melalui Polri TV itu diarahkan ke Pelabuhan Ciwandan, Banten, dan nantinya juga ada yang bisa akan merapat atau bisa melalui Pelabuhan Bakauni atau melalui Pelabuhan Panjang yang di Kota Bandar Lampung. Jadi kesemuanya ini adalah bagaimana dapat mengatur keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, baik di lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera, jalur lintas timur dan tengah, dan juga pelayaran sehingga tidak akan terjadi lagi penumpukan. Yang saat ini memang kami masih mengkonsentrasikan dari arus mudik yang akan puncaknya ini adalah sampai H-1 ataupun esok hari. Tetapi setelah hari raya tentunya kami juga harus mengantisipasi terhadap arus balik, yaitu dari Sumatera menuju ke Jawa. Begitu Mbak Lydia. Baik, terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan situasi terkini arus mudik tahun 2023 bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan di sejumlah wilayah dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polri akan tetap memberlakukan penerapan one way dan kontraflow dengan melihat situasi kondisi jalan. Dan berikut keterangan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 20 April 2023, saya selaku juru bicara Polri dalam operasi Ketupat akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ketiga pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2023. Laporan harian pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2003 ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsoltib Carlantas Rabu tanggal 19 April 2023. Satu informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Cikampek Utama arah Trans Jawa sebanyak 126.876 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gate Cikampek Utama sebanyak 8.369 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 36.953 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gate tol Kalihurip sebanyak 25.993 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Cikupa arah Merak sebanyak 54.394 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gate tol Cikupa sebanyak 48.032 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gate Ciawi arah Puncak sebanyak 40.787 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk melalui Jakarta melalui gate Ciawi sebanyak 28.296 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamtipmas Lantas, data kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu 19 April 2023 sebanyak 136 kejadian dengan rincian orang meninggal dunia nihil, luka berat nihil, dan 224 orang luka ringan. Informasi ketiga terkait pemberlakuan sistem one way. Pada pukul 12.00 WIB, Kamis 20 April 2023, Polri memperpanjang pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way dari kilometer 72 Tol Jakarta Cikampek
sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, penerapan one way akan diberlakukan hingga pukul 24.00 WIB. Informasi keempat terkait pemberlakuan kontraflow. Pada pukul 12.00 WIB Kamis 20 April 2023, Polri akan kembali memperpanjang pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 36 sampai dengan KM 70 tol Jakarta Cikampek. Penerapan kontraflow akan diberlakukan hingga pukul 24.00 WIB. Informasi kelima terkait himbauan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun yang sedang melakukan perjalanan, mudik dapat mengakses aplikasi Google Map untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 15669, SMS center 9119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Kepada para pemudik dan pengguna jalan raya, semoga selamat sampai tujuan. Mari kita wujudkan mudik aman, mudik berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023.
serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RS-Sandoyo SIK Mesi, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian,
dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap dan menangkap kedua tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap seorang pemilik hotel di wilayah Jakarta Barat. Dalam konferensi pers tersebut, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Indra Wini Panji Yoga mengatakan, informasi terkait pembunuhan diperoleh dari masyarakat. Penyelidikan mendalam pun dilakukan di sekitar TKP, termasuk memeriksa saksi. Setelah mendapatkan sejumlah informasi dan keterangan saksi, tim Subdit Jatanras berhasil menangkap 2 orang di wilayah Banyuwangi pada 14 April lalu. Motif pembunuhan ini berdasarkan pengakuan tersangka adalah karena mereka sakit hati dengan perilaku dan kata-kata korban yang sering berkata kasar kepada para tersangka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selama bekerja, awalnya menurut dari pelaku, korban baik. Namun setelah berjalan, baru muncullah menurut pengakuan dari para pelaku ini, dari sikap korban yang kurang baik lah terhadap para pelaku. Akhirnya disitulah mereka awalnya timbul yang awalnya ingin memiliki kendaraan, mencuri kendaraannya, akhirnya berkembang menjadi merencanakan pembunuhan terhadap pelaku. Yang belum saya sampaikan tadi awalnya, para pelaku juga sempat memesan racun tikus untuk membunuh korban, namun tidak jadi. Akhirnya melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan jeratan tali yang ada di rumah korban. Para tersangka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Dalam konferensi pers hari ini, Polda Metro Jaya juga memperbaharui perkembangan kasus perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan dengan tersangka Yudo Andreawan. Saat ini kasusnya sedang dilakukan observasi yang melibatkan tim Dokes Polda Metro Jaya. Kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan tersangka viral di media sosial. Y, ya, yang terkait juga sering mengamuk, marah-marah di tempat publik, yang juga menjadi perhatian publik, ya. Bahkan beberapa juga menjadi isu yang seolah-olah adanya sara, ya. Ini sudah diungkap dengan segera oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan benar terhadap beberapa kejadian itu adalah atas nama Y. Setelah dilakukan penangkapan, ditetapkan sebagai tersangka, saat ini juga saya mengimbau dan mengingatkan Polda Metro Jaya sudah melakukan standar-standar operasional prosedur dengan mekanisme scientific crime investigation, serta melakukan kolaborasi interprofesi. Saat ini yang bersangkutan
sedang menjalankan observasi. Kami memiliki tim Dokes Polda Metro Jaya, ya, kedokteran, kemudian ada psikolog, ya. Ini akan melakukan langkah-langkah secara komprehensif dan keilmiahannya atau disiplin ilmunya tentu menjadi bagian pada proses penyidikan ini. Kita masih sama-sama tunggu, namun demikian ranah penyidikan sudah dilakukan. Tentunya nanti perkembangan akan kami sampaikan kembali. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, sebagian warga di Indonesia memiliki tradisinya tersendiri saat munculnya gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan berikut kami tampilkan informasi terkait tradisi warga di Sika, NTT, dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait fenomena alam gerhana matahari. Momen unik dipertontonkan sebagian warga Desa Kepiketik, Kabupaten Sika, NTT saat munculnya gerhana matahari hibrida. Sebagian warga keluar rumah agar bisa menyaksikan gerhana matahari tersebut. Warga yang menyaksikan munculnya gerhana matahari ini kemudian memukul dan membunyikan drum bekas agar menghasilkan suara yang keras. Hal unik lainnya yang mereka lakukan adalah dengan mencubit telinga hewan peliharaan mereka. Hal ini sering dilakukan warga di Kabupaten Sika secara turun-temurun apabila terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Menurut salah satu warga Kepiketik, membunyikan gong ataupun alat-alat yang bisa mengeluarkan bunyi yang sangat keras diharapkan dapat membuat langit terang kembali dari kondisi sebelumnya yang gelap. Sementara itu di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tradisi warga Padukuhan Mendak, Kelurahan Giri Sekar Kapanewon Panggang saat munculnya gerhana matahari atau gerhana bulan, yaitu dengan memukul lesung atau yang disebut dengan tradisi kejok lesung yang merupakan tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini setelah gerhana matahari hibrida terjadi di wilayah Gunung Kidul ataupun pengalaman warga seperti apa yang mereka alami, saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Kuswandi, Babin Kamtipmas Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, selamat sore Pak Kuswandi. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Kuswandi, seperti apa tadi siang kondisi gerhana matahari hibrida terjadi di wilayah Anda? Seperti apa warga merasakannya? Ya Ibu, jadi bisa diinformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya untuk fenomena gerhana matahari hibrida fenomena gerhana matahari ini disambut antusias oleh masyarakat, khususnya umat muslim di kampung yang sedang melaksanakan ibadah suci Ramadan. Tadi bersama-sama setelah sholat zuhur melaksanakan ibadah sholat sunnah gerhana, Bu. Untuk yang dirasakan oleh masyarakat, saat ini cuaca cukup terik untuk 3 hari yang kemarin, Bu. Dan untuk siang hari ini di sekitaran Gunung Kidul, Yogyakarta, juga sangat panas cuacanya, Ibu. Demikian, Ibu. Ya, selain yang Anda katakan tadi, warga melakukan sholat sunnah, kegiatan apa atau tradisi yang khas mungkin dilakukan oleh masyarakat di sana saat terjadi fenomena alam ini? Ya, seperti tradisi dan budaya oleh masyarakat sekitar di kampung itu masih sangat kental untuk aktivitas menyambut gerhana, Bu. Jadi sudah mempersiapkan sejauh hari. Begitu mendapat informasi akan terjadi gerhana matahari, warga masyarakat menyiapkan alat pukulan kentong atau lesung, Bu, yang masih ada di rumah-rumah warga, Ibu. Nah, tujuan dari tradisi ini seperti apa? Kalau tadi di Sika kan mereka meyakini bahwa dengan bunyi yang nyaring atau bunyi yang keras itu bisa segera membuat langit kembali cerah karena kondisi sebelumnya yang gelap karena ada gerhana. Ya, Ibu. Jadi kalau menurut cerita orang tua zaman dulu,
mengapa masyarakat setiap terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, memukul kentongan maupun lesu maupun bunyi-bunyian yang lain, itu harapannya untuk mengusir buto, Bu. Kalau bahasa Indonesia itu raksasa. Raksasanya akan memakan matahari atau bulan yang saat itu terjadi gerhana. Dan itu dengan bunyi-bunyian alat tradisional kentongan maupun gejok lesung itu untuk mengusir si raksasa itu yang akan memakan matahari atau bulan. Demikian Ibu, itu tradisinya. Ya, tapi masyarakat juga sudah teredukasi atau sudah tahu kan Pak ya, saat tadi melihat gerhana matahari itu tidak melihat secara langsung ke matahari, tapi ada alat bantu seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Jadi masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwasanya kalau ada gerhana matahari total seperti itu akan membuat mata kita jadi sakit. Dan ternyata tadi di lapangan ada masyarakat yang melihat menggunakan semacam ember itu melihatnya langsung dari air Ibu. Iya, melihatnya betul. dari air itu. Iya. Ini seperti itu. Iya, karena untuk menjaga kesehatan mata juga ya, karena Kesehatan. kalau melihat langsung itu dapat berakibat fatal. Nah, kemudian Pak Betul, Kuswandi, himbauan seperti apa yang dapat Anda sampaikan ke masyarakat tentang aktivitas dan juga tradisi masyarakat seperti ini, yaitu seperti memukul lesung itu agar mungkin tetap dijaga dan juga dilestarikan? Ya, yang pertama terkait dengan himbauan kesehatan Ibu, tadi yang seperti saya sampaikan bahwasanya gerhana matahari ini akan berakibat fatal jikalau dilihat secara langsung. Himbauan untuk kesehatannya kalau ingin lihat menggunakan air. Terus untuk tradisi atau budaya seperti ini, karena ini mungkin warisan leluhur dan khususnya di Gunung Kidul, di wilayah Binaan saya juga masih sangat kental dengan budayanya. Hal seperti itu tetap akan dilaksanakan terus-menerus Bu. Dan meskipun sekarang sudah teknologi maju, banyak anak-anak muda yang sudah jarang mengikuti, tapi karena cerita orang tua akhirnya ya anak-anak SD biasanya itu yang mulai senang itu. Kok siang-siang mukul kentong ada apa gitu. Nanti akhirnya saling mengedukasi kepada anak-anaknya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Aibda Kuswandi sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi, salam sehat selalu Ibu. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya dan seperti apa proses terjadinya fenomena gerhana matahari hibrida dan adakah pengaruh bagi penglihatan jika melihat secara langsung? Kali ini kita sudah terhubung dengan Dr. Musli, Kepala Pusat Seismologi, Teknik Geofisika, Potensi dan Tanda Waktu. Ya, selamat sore Pak Musli. Selamat sore Mbak. Ya, seperti fenomena alam yang terjadi pada hari ini di Indonesia dapat disaksikan juga di beberapa wilayah. Sebenarnya seperti apa proses terjadinya fenomena gerhana matahari hibrida ini? Betul, hari ini tanggal 20 April 2023, sebagaimana kita ketahui di wilayah Indonesia terjadi gerhana matahari hibrida. Disebut gerhana matahari hibrida pada waktu yang berurutan terjadi gerhana matahari cincin, kemudian gerhana matahari total. Namun demikian, di wilayah Indonesia tidak dapat teramati kedua jenis gerhana tersebut, melainkan yang teramati hanya gerhana matahari total saja yang melintas di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu tepatnya di Kota Biak dan Kota Kisar. Selebihnya di seluruh wilayah Indonesia, bisa disampaikan hampir seluruh wilayah Indonesia itu bisa menikmati gerhana matahari sebagian. Nah, kecuali mungkin di wilayah Aceh bagian utara atau bagian baratnya itu tidak dapat menikmati karena memang magnitudonya relatif nol. Artinya relatif kecil ya. Proses terjadinya, jadi gerhana matahari sebagaimana kita ketahui terjadi akibat dari konjungsi atau matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga bayangan matahari atau cahaya matahari terhalang oleh bulan. Yang kita lihat dari bumi, harusnya cahaya matahari bisa sampai ke bumi, ke permukaan bumi, akan tetapi karena matahari
bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga bisa tidak teramati di bumi. Akibatnya cahaya matahari tidak sampai ke bumi di lokasi di mana kita alami sebagai gerhana. Nah, berbeda dengan kejadian, ada dua hal, ada gerhana matahari total, kemudian ada gerhana matahari cincin. Bagaimana proses bisa terjadi ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari cincin? Gerhana matahari cincin relatif posisi bulan relatif lebih jauh sedikit dibandingkan dengan gerhana matahari total. Jadi kalau gerhana matahari total itu bulan berada relatif lebih dekat ke bumi. Nah, itu nanti yang akan terjadi adalah gerhana mataharinya total. Akan tetapi kalau relatif lebih jauh sedikit, tetap berada pada garis lurus, akan tetapi relatif lebih jauh sedikit dari bumi ke arah matahari, maka nanti ada bagian yang diamati sebagai gerhana matahari cincin. Artinya, bayangan atau piringan bulan tidak menutupi habis piringan matahari. Ada bagian luar yang masih terlihat. Dan ini teramati hanya di wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan gerhana matahari total itu bisa teramati di wilayah Indonesia. Makanya disebut sebagai gerhana matahari hibrida. Dan kejadian gerhana matahari hibrida ini sangat langka. Jadi jarang sekali terjadi. Keduanya ya. Kalau misalnya terjadi gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari cincin, itu beberapa kali terjadi, tetapi pada waktu yang berurutan terjadi gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total, ini jarang terjadi. Ya. Seperti itu. Kemudian apakah ada pengaruh cuaca yang terjadi di suatu wilayah di mana bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari ini? Baik, jadi pada saat terjadinya gerhana matahari, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa cahaya matahari tertutup oleh piringan bulan. Nah, oleh sebab itu bisa dibayangkan Mbak, pada saat cahaya matahari tertutup oleh bulan, oleh piringan bulan, maka di yang tadinya terang benderang ya, siang hari jam-jam 2, kalau saya kebetulan posisinya lagi di Biak untuk mengamati gerhana matahari total, itu kejadiannya pukul 12.20 pas tengah hari ya. Jadi ibaratnya pas lagi siang lagi terang-terangnya kemudian terhalang oleh cahaya oleh bulan, maka temperatur relatif sedikit berkurang gitu ya. Karena memang cahaya matahari tidak menembus akibat dari tutupan dari piringan bulan. Tapi tidak signifikan sehingga tidak ada dampak khusus yang terjadi. Selain itu barangkali juga ada pasang naik atau pasang gitu ya. Dan itu juga tidak teramati secara signifikan akibat terjadinya gerhana tersebut. Seperti itu. Ya, kemudian dikatakan bahwa dianjurkan atau diimbau agar warga tidak melihat secara langsung karena dapat berakibat fatal kepada mata. Apakah memang cahaya gerhana matahari ini memang lebih menyilaukan daripada tidak terjadi gerhana atau seperti apa, Pak? Sebetulnya seperti ini, Mbak. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian atau Mbak dan para pemirsa, bayangkan kalau misalnya saat tidak terjadi gerhana pun kita tidak sanggup untuk melihat matahari, bukankah demikian? Jadi apalagi misalnya saat terjadi gerhana, ketika piringan bulan menutupi piringan matahari, lantas tiba-tiba terbuka kembali atau tiba-tiba tertutup atau tiba-tiba terbuka, ini sesuatu yang berbahaya. Jadi tidak disarankan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung gerhana matahari. Jadi yang harus dilakukan adalah menggunakan kacamata gerhana atau penapis cahaya, atau bisa juga pada saat ini kita sering tidak hanya BMKG tetapi banyak instansi juga menyiarkan siaran gerhana secara live streaming. Jadi bisa ditonton dari mana saja melalui komputer, dari posisi pengamatan gerhana di seluruh Indonesia. Baik. Jadi BMKG merilis streaming live terhadap pengamatan gerhana matahari yang dilakukan di 35 titik di seluruh Indonesia. Baik. Jadi seperti itu.
Baik, jadi tidak harus langsung melihat kepada gerhana matahari tersebut ya, silahkan melihat di channel live streaming yang ada. Baik, terima kasih Dr. Musli sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya, baik pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Fiala, ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan kunjungan tingkat kepala pemerintahan yang pertama dari Republik Ceko ke Indonesia. Untuk pertama kali, Kepala Pemerintahan Republik Ceko berkunjung ke Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Fiala, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi mengajak Perdana Menteri Fiala berkeliling Istana Bogor. Kunjungan ini juga dihadiri oleh para pengusaha dari Republik Ceko. Kehadiran para pengusaha tersebut dalam rangka merefleksikan komitmen untuk membangun dan meningkatkan kerjasama kedua negara. Presiden Jokowi juga mengundang Republik Ceko untuk turut serta melakukan investasi pada pembangunan ibu kota Nusantara. Pemirsa, sekian Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam presisi.